Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Hujan deras yang mengguyur kota Makassar membuat ratusan rumah di Perumnas Antang, kota Makassar terendam banjir. Dua kantor lurah di kota Makassar dibobol pencuri, tak tanggung-tanggung, total kerugian mencapai 82 juta rupiah. Melintasi jalan berlubang, pengendara motor terjatuh dan ditabrak truk di Kabupaten Maros. Sebuah minimarket berlantai 3 di kota Makassar terbakar. Api pertama kali muncul dari gudang tempat penyimpanan barang di lantai 2 hingga menjalar ke lantai 3. Kebakaran melanda minimarket di Jalan Todo Pulik 7, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Jumat pekan lalu. Besarnya api membuat sejumlah karyawan minimarket panik berhamburan mengeluarkan sejumlah barang. Api pertama kali muncul dari lantai 2 yang dijadikan tempat gudang penyimpanan, hingga menjalar ke lantai 3 yang dijadikan mes karyawan. Petugas damkar menurunkan 13 unit armadanya ke lokasi kejadian. Api pun dapat dikuasai setelah 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran minimarket ini. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan lantai 2 dan 3 minimarket. Lokasi kebakarannya itu di atas lantai 2. Ya, di lantai 2 itu berawal dari lantai 2 yang naik ke lantai 3. Jadi kita kesulitan untuk tembus masuk karena kita tidak bisa masuk dari bawah dulu, jadi kita naiknya dari atas. Dan kita mencoba dari atas, alhamdulillah begitu tembus, kita minta bantuan di Makodamkar. Ya, Makodamkar itu kita luncurkan 2 regu, itu dengan total keseluruhan itu ada 13 unit, termasuk unit rescue yang kita bawa juga ke sini. Alhamdulillah tidak ada korban, jadi saya kira kita kesulitannya di asap, bulan asap. Hujan deras yang mengguyur kota Makassar membuat ratusan rumah di Perumnas Antang Blok 8 dan Blok 10, Kecamatan Manggala, kota Makassar terendam banjir. Ketinggian air pun bervariasi, mulai dari 70 cm hingga 1 meter. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi sejak beberapa hari terakhir di kota Makassar. Akibatnya, ratusan rumah warga di Perumnas Antang Blok 8 dan Blok 10 Kecamatan Manggala terendam banjir. Banjir merendam rumah warga ini dengan ketinggian bervariasi mulai dari 70 cm hingga 1 meter. Akibat banjir ini sebanyak 465 jiwa terdampak banjir. Mereka harus mengungsi ke sejumlah titik pengungsian yang lebih tinggi. Hubungan dengan air hujan terus-menerus turun kemarin, jadi sekarang sudah 7 titik pengungsian, tempat pengungsian ada warga. Ada berapa jiwa kemudian yang untuk jiwa kakaknya 113 kakak, kemudian untuk jumlah semua ada 400 lebih, kurang lebih 400 jiwa. 400 jiwa lebih ini harus mengungsi ke 7 titik pengungsian di wilayah Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Salah satunya di Masjid Al-Mutakin di Blok 8 Perumnas Antang. Di tempat ini 17 keluarga terdiri dari 68 jiwa memilih mengungsi. Selasa sore sudah mulai angkat barang sampai jam 12 malam itu masih angkat barang sebagian. Nanti subuh ke masjid. masih ada warganya yang bertahan di rumah? Masih banyak. Masih ada beberapa rumah yang tidak masuk air ke dalam rumahnya, masih agak tinggi. Banjir masih mengenangi ratusan rumah warga di Kompleks Perumahan Antang, Blok 8, Kecamatan Manggala, Kota Makassar hingga Jumat pagi. Ketinggian air hingga saat ini masih mencapai 50 cm. Beberapa dari warga pun masih tetap bertahan di pengungsian, namun sebagian besar dari mereka kembali ke rumah untuk mengecek dan membersihkan rumah yang sudah tidak kebanjiran. Sementara warga yang berada di posko pengungsian mulai terserang penyakit seperti gatal-gatal, kram pada kaki dan tangan yang sebagian besar diderita oleh warga lansia. Sedangkan anak-anak mulai batuk dan pilek. Penyakit yang di sini itu kebanyakan gatal, terus kram-kram, ada yang hipertensi juga. Untuk anak-anak ada yang batuk, flu.
Ini untuk hari ini pasiennya sudah berapa banyak? Kurang lebih 10 ya. 10 orang. Akibat banjir ini sebanyak 465 jiwa telah memenuhi posko pengungsian sejak hari Rabu pekan lalu. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. 2 kantor lurah di Kota Makassar dibobol pencuri, tak tanggung-tanggung total kerugian mencapai 82 juta rupiah. Selain menangkap pelaku, polisi juga menangkap 3 orang penadah. Pencuri masuk ke kantor Kelurahan Melayu Kecamatan Wajo, Kota Makassar pada 15 Desember 2023. Pelaku masuk melalui pintu samping yang langsung terhubung dengan ruangan kepala kelurahan. Pelaku lantas membawa barang elektronik yakni televisi, komputer, proyektor, kamera video, dan perangkat kamera pengawas. Bahkan sepeda juga ikut dibawa pelaku dengan total kerugian mencapai 53 juta rupiah. Tidak hanya satu kantor kelurahan. Pelaku Ruspian juga menyatroni kantor lurah Malimongan dengan total kerugian mencapai 29 juta rupiah pada 22 Desember 2023. Pelaku pun akhirnya ditangkap unit Reskrim Polres Pelabuhan Makassar. Selain itu, polisi juga menangkap 3 penadah yakni Marcelino, Yuyun Mansur, dan Saparudin. Ketiganya masuk dalam komplotan karena menadah hasil curian pelaku di 2 kantor lurah. Mereka spesialis kantor-kantor di pemerintahan, dan yang sekarang ini kantor kelurahan di Malimongan dan Melayu. Tersangka, ada 4 tersangka, termasuk 1 pencuri, 1 lagi penghubung dan menikmati hasil, dan 2 sebagai penampung. Ini semuanya dari hulu sampai hilir dilakukan penangkapan semuanya dan lengkap. Total kerugian 2 kantor lurah yang dibobol mencapai 82 juta rupiah. Sejumlah barang bukti hasil curian pelaku akan diserahkan kembali ke kantor lurah agar pelayanan publik tidak terganggu. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara. Sementara 3 penadah dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Akibat ketagihan bermain judi daring, pemuda di Kota Makassar nekat menggadaikan 3 motor milik orang tuanya. Pemuda itu dilaporkan oleh sang ibu karena resah dengan ulah anaknya itu. Yang mana motormu itu yang kau pakai? Muhammad Rizaldi, 29 tahun dilaporkan ibunya usai menggadaikan 3 unit motor lalu kabur dari rumah di Kota Makassar. Penangkapan pelaku setelah polisi menerima laporan dari sang ibu kandung yang resah dan kesal dengan ulah anaknya. Akibat ketagihan bermain judi daring, pelaku tega membawa kabur 3 unit sepeda motor lalu menggadaikannya pada tahun 2023 lalu. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa 2 unit sepeda motor yang telah digadaikan. Polisi juga masih mengejar 1 motor yang kini berada di Kabupaten Bulukumba. Seorang ibu datang ke Polsek Mamajang membuat laporan terhadap penipuan ataupun penggelapan 3 unit sepeda motor yang mana dilakukan oleh anaknya sendiri. Nah, ini dilakukan dari tahun 2023 sampai dengan 2023 Desember. Pelaku terancam dijerat pasal 372 KUHP dengan ancaman kurungan 4 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.